dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kerja keras seperti ini sudah dilakoni Sapuah sedari muda. Kini saat usianya sudah hampir memasuki kepala 6, ia masih harus terus mencari nafkah sebagai satu-satunya tulang punggung di keluarga. Mengolah panganan tradisional berupa tape dan juga tetel alias lontong ketan inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan kini untuk mengais rezeki. Matang. Kulo sajan tapi pun dangu 5 tahun lebih. Ki selarayat kulo sakit niku sajan terus napa-napa nggih padha ki ambek. Mriku nggih ngoten niku. Air putih inilah Wariso ingin menunjukkan perhatian serta cintanya terhadap Sapuah. Melihat sang istri harus bekerja keras seorang diri seperti ini, kalbunya kerap diselimuti rasa bersalah. Saken kian, kandha saken niku nambet damel ki ambek. Mboten saged nambet damel napa. Pokoke napa enten ya omah ketapaki. Lembut ya wis lembut ket mang. Hasil tumbukan ketan kelapa yang sudah lembut dan kenyal dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk kotak. Adonan ini harus didiamkan beberapa saat hingga dingin sehingga mudah untuk diiris saat akan dijual nantinya. Penganan kedua yang Sapuah buat adalah tape ketan hitam. Mula-mula ketan hitam yang sudah dicuci bersih direndam dalam air agar teksturnya menjadi lembek. Ketan hasil rendaman kemudian dimasukkan bersama air rendamannya ke dalam panci dan direbus. Setelah matang, ketan ditiriskan lalu dikukus selama kurang lebih setengah jam. Sambil menunggu ketan matang, Sapuah lantas menghaluskan ragi. 6 butir ragi untuk 2 kg ketan. Ketan yang sudah matang dan empuk lalu diangkat dari kukusan yang diangin-anginkan. Dingin, barulah ketan ditaburi serbuk ragi. Bila pencampuran dilakukan saat ketan masih panas, tape ketan yang dihasilkan nantinya akan terasa kecut. Selanjutnya, ketan disimpan dalam plastik tertutup selama 1 hari.
hingga terfermentasi sempurna menjadi tape. Untuk menjajakan dagangannya, Sapuah biasa berjualan di kota Surabaya dan Pacet. Dari rumahnya di Desa Kleco, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, kedua lokasi ini jaraknya memang cukup jauh. Belum lagi ongkos transportasi yang harus ia keluarkan. Namun di dua tempat itulah biasanya dagangan Sapuah laris terjual. Kali ini ia memilih untuk berjualan di Karangan, Pacet, karena jaraknya yang lebih dekat. Mengambil titipan pikulan dagangan di salah satu warung terdekat dari tempatnya berdagang memang sudah biasa Sapuah lakukan. Karena ia tak mungkin membawa pikulan sendiri dari rumah. Batin mudet besek. Nggih, Mbok, nggih. Nek mboten entek, kula keliling kampung mriku Karangan, kula pikul. Jang jadene mboten mesti Mas, kadang udan, sampak dalu, kadang sampak isak. Mboten mesti, kadang-kadang rame, mek tanggal tuwek nggih sepi. Tape. Berjalan berkeliling sambil memikul beban dagangan di pundak tentu bukan hal mudah bagi wanita 58 tahun ini. Belum lagi jika ia harus melewati jalan yang menanjak. Namun Sapuah terus berusaha bertahan demi keluarganya bisa dapat makan hari ini. Tape. Beginilah cara menyajikan tape ketan hitam khas Mojokerto. Disajikan lengkap dengan kuah perasan fermentasi ketan dan disantap bersama tetel. Dengan harga Rp5.000 per porsi, keuntungan yang ia peroleh memang tak seberapa. Bisa kembali modal saja sudah lumayan baginya. Yang terpenting, ia bisa dapat uang untuk makan sehari-hari. Tape. Wah, lagi kesel nggih mboten kadang kendel, enten iyup kula kendel. Wanes sih Mas ya. Tiang mriko guyu-guyu kula mboten ngurus, lah napa isin. Mantes pengenalan dia. Den, aku tete besek. Nggih, Mbok. Saman dalekone wis. Ki keranjange pean. Salam mriku mawon ken kula lebetaken. Untuk mengirit ongkos pulang, terkadang Sapuah menunggu tumpangan mobil bak terbuka yang sejalur dengan arah ia pulang. Dengan untung berdagang yang sedikit, ia memang harus bisa menyiasati segala keperluan, termasuk menghitung biaya ongkos berjualan. Bu, kajenge mantuk kula barang nggih. Nggih, monggo teng wingking. Tentunya bukan mobil sembarang orang yang biasa ia tumpangi. Sapuah hanya menumpang pada supir yang ia kenal saja.
Bu, pun matur nuwun. Kok kayak krepek. Monggo. Oh, nggih, matur nuwun lho, Bu. Kula nggih suwun Pak nggih. Nggih, nggih. Kula nek wasil sadean ngandel trek-trek niku. Trek ndugi pacet, nunut. Tapi nek kula paringi mboten purun, gak usah Mbok, gawon. Kula kadang mular saaken ben dinten. Sukan kula nggih. Sadar akan kondisinya yang tak lagi bisa mencari nafkah, Wariso terkadang berusaha melakukan beberapa pekerjaan rumah sebisanya. Serangan stroke membuat pria 80 tahun ini hanya bisa melakukan aktivitas dengan menggerakkan organ tubuh bagian kiri. Asal tahun, loron ini pun, badan zakat, putih, agak tembeli bandut bayang. Kalau tengok-tengok, entah saya ngastri, bojo kula dodol, sadean dan kula kaya-kaya tapak kain apa manen bawon. Kalau ini kalau tapaki mantun tuh, kerangan sing kursi dodol, kerangan gedek bolong, kerangan tandosi. Wariso merasa amat beruntung beristrikan Sapuah yang hingga kini selalu setia mengurusnya. Lelaki tua ini sebenarnya memiliki anak dari perkawinan sebelumnya. Namun anak-anak Wariso tak pernah sekalipun datang berkunjung. Ndak dia opo sampeyan? Kursi, jatuh. Lama mana ndi? Bulan nana. Walau kondisinya sudah sangat renta dan telah melewati usia 1 abad, Kasti Ibunda Sapuah masih lincah melakukan aktivitas. 120 tahun bukanlah usia yang lazim ditemui. Meski sudah pikun dan mengalami gangguan pendengaran, sehari-harinya Mbah Kasti masih rutin melakukan pekerjaan di luar rumah. Mulai dari mencari kayu, mengumpulkan gabah beras, memetik daun pisang, atau sekedar bersih-bersih halaman orang. Tak ada rahasia atau resep khusus dari umur panjang sang ibu. Semuanya hanya terjadi secara alamiah. Griya nggih niku nggih ngoten niku ngloyong ngoten niku kancang-kancanipun mboten enten sedaya pengen ana ya wis ngamuk-ngamuk nyendal-nyendal kari ini tiyang niku merodok mboten kepireng nemen kula kadang juwengkel Mas ngene wis ngamuk ya Allah gak ngerti nek demen nek enten sepeda tah montor. Mari tak tono priksa. Ya wis, tak pangane. Hanya kesetiaan dan pengabdian tuluslah satu-satunya yang bisa ia berikan bagi Wariso. Apalagi selama 15 tahun mengarungi biduk rumah tangga, pasangan usia senja ini memang tak dikaruniai anak. Meski begitu, mereka tetap hidup saling mendampingi dalam kasih sayang. Dari pernikahannya terdahulu, Sapuah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing telah bekerja di luar kota. Nggih, kangen kados tiang-tiang ngoten ya, tanggi-tanggi nglumpuk seneng mek nggih. Tapi ya napa nggih? Kados ngeten kados dhewe-dhewe nggih. Kadang mriki, kadang mboten. Kadang nggih kirim, kadang nggih mboten. Begitupun dengan Wariso. Ia juga memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Namun semenjak menikah dengan Sapuah, ia ikut tinggal di rumah peninggalan almarhum ayahanda sang istri.
Di rumah inilah Sapuah tinggal sedari kecil. Tak banyak yang bisa ia renovasi selama ini. Sebelah dinding rumah ini menyatu dengan tembok rumah tetangganya yang masih saudara Sapuah. Sementara sisa dinding lainnya hanyalah berupa bilik bambu yang sudah rapuh. Bocor sedaya niki talan. Terus niki kula nyambut arta kula damel tumbas asbes niki menyak sedaya. Kula damel tumbasaken separuh, tasik bocor mawon. Niki nggih sowul nek rendeng ngoten niku. Bisa hidup berkecukupan di usia senja, tentu sudah menjadi keinginan Sapuah. Namun ia tak bisa menampik kehendak Sang Ilahi. Dengan keadaan Wariso yang kini sakit-sakitan, Sapuah pun selalu setia mendampingi sang suami yang terpaut usia 22 tahun dengannya ini. Paloro kabeh wae. Kerangan dengkule, kerangan tangane. Anggur-anggur mara pelang badeng lar kewelewon. Terus akhirnya nanti. Nggih gablek bayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinara. Ade priksa. Nggih, monggo. Bu tenggo teng Jawi riyen nggih. Nggih, Ibu. Monggo Mbak Pinara. Kenging napa Mbak? Sing sakit sing pundi? Nggih, kakike. Kali tangane sing sebelah pundi? Demi sang suami, Sapuah pun rutin membawa Wariso pergi berobat ke puskesmas atau bidan terdekat. Meski untuk biayanya, seringkali ia terpaksa menggunakan modal berdagang. Bagi Sapuah, materi masih bisa dicari. Kesehatan dan kebahagiaan orang-orang tercintalah yang paling terpenting dalam hidupnya kini. Ia yakin Yang Maha Kuasa pasti mendengar setiap rintih doa umatnya. Muka-muka ya aku cek loro-loro, aku loro ya apa, kan sing mangan kabeh.